Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pajak restoran. Pajak restoran yaitu pajak yang dipungut oleh restoran atas fasilitas atau pelayanan yang mereka berikan. Pajak restoran biasanya dikenakan tarif sebesar 10% dan dibayar setiap bulan. Pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi makanan atau minuman yang pembeli konsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Subjek pajak restoran yaitu seseorang yang membeli makanan atau minuman dari sebuah restoran. Pajak restoran dan PPN hampir sama, yang membedakan adalah sistem pemungutannya. Kalau PPN dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah. Persyaratan pajak restoran. Yang pertama, sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Yang kedua, mengisi belangkon surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan mengisi omset harian. Yang ketiga, data SPTPD diinput dan diverifikasi ke dalam aplikasi Simpada. Yang keempat, pembayaran pajak ke kas daerah melalui bendahara BPPRD, Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah. Yang kelima, surat permohonan keberatan wajib pajak dilakukan jika wajib pajak keberatan dengan pajak yang ditentukan oleh otoritas pajak. Prosedur pajak restoran. Yang pertama, wajib pajak membayar pajak restoran ke kantor Bpenda dengan menyerahkan nomor pokok wajib pajak NPWPD, maklumat pajak daerah yang ditandatangani oleh wali kota, mengisi surat pemberitahuan pajak daerah SPTPD, dan mengisi omset harian, serta verifikasi data SPTPD dan omset harian sudah diisi oleh wajib pajak ke dalam aplikasi Simpada yang dilakukan oleh pelayanan pajak daerah. Pajak membayar pajak ke bendahara penerima pajak atau melalui transfer rekening Bank BRI jika pembayarannya besar, dan kemudian disetorkan ke kas daerah. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan terhadap hasil temuan pemeriksaan BPK Badan Pemeriksaan Keuangan jika wajib pajak menemukan kesalahan pada pemeriksaan BPK. Definisi pajak reklame merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangnya. Ada 8. Yang pertama, reklame papan. Yang kedua, reklame kain. Yang ketiga, reklame stiker. Yang keempat, reklame selebaran. Yang kelima, reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Yang keenam, reklame suara. Yang ketujuh, reklame slide atau film. Yang kedelapan, reklame peragaan. Jika reklame diselenggarakan secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang tersebut. Namun, apabila reklame diselenggarakan secara langsung oleh pihak ketiga, maka wajib pajak reklame yaitu pihak ketiga. Syarat-syarat pajak reklam ada 4. 1. Formulir permohonan penyelenggaraan reklam. 2. Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai 10.000. 3. Dana lokasi dan foto objek. 4. Fotokopi identitas yang berlaku.
Ketentuan pajak reklame. 1. Dikenakan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Yang kedua, jika tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar akan dikenakan sanksi bunga tiap bulannya 2% dan akan ditagih dengan menggunakan STDP. Sistem, mekanisme, dan prosedur pajak reklame. Yang pertama, kita mengisi formulir pendaftaran dengan dilampiri persyaratan, kemudian kita menyerahkannya kepada petugas CSO yang berada di kantor pelayanan pajak atau mall pelayanan melalui e-layanan. Yang kedua, Subit melakukan permohonan kondisi data melalui Simpada. Yang ketiga, Kasubit melakukan perhitungan dan penetapan dengan mengukur luasan wilayah objek reklame tersebut dan lokasi reklame tersebut. Yang keempat, menetapkan pajak reklame tersebut. Yang kelima, mengagendakan dan menyerahkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui ke bidang penagihan untuk mendistribusikannya kepada wajib pajak melalui Korwil atau koordinator wilayah. Yang keenam, menyerahkan kode bayar pajak kepada wajib pajak melalui kantor pelayanan pajak atau mall pelayanan. Kemudian wajib pajak membayar pajak tersebut di bank atau melalui virtual account. Yang terakhir, melakukan pembaharuan atau perpanjangan, kemudian melakukan penerbitan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah itu selesai.